Siapapun kita, bagi setiap muslim, bagi yang beriman dan mengharap ridhonya kepada Allah dan hari akhirat. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah itu diakui bukan ketaatnya semata kepada Allah, tetapi diakui oleh umat manusia sampai hari ini. Muslim itu bisa kita buka dalam buku yang sudah diterjemahkan dikarang oleh Bani Israel, keturunan Yahudi, Mr. Hamper, 100 manusia yang berpengaruh dalam peradaban manusia yang ada di Adam. Nomor satunya Muhammad itu. Ternyata kenapa diukir, dituliskan dalam buku itu, Muhammad itu berhasil dalam menata kehidupan masyarakat. Ini Bapak Ibu, kita selaku aparat pemerintahan, termasuk saya sendiri, mari kita merujuk kenapa Rasulullah SAW itu sukses dalam membentuk karakter manusia, melakukan perubahan manusia, tatanan pemerintahan, tatanan kehidupan beragama, sosial, ekonomi. Singkat saja 5 menit ke depan. Pertama, Rasulullah SAW beliau merangkul, didekati, didampingi, di backup oleh seorang yang arif, bijaksana, disegani dan tahu sejarah seluk-beluknya kehidupan ketika itu. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Beliau disegani, ditakuti karena kearifan, kedewasaan, kebijaksanaan, kecerdasan dan akhlaknya terjaga ketika kehidupan kafir Quraisy. Sehingga ranji-ranji silsilah sebuah itu, kenapa beliau berhasil sampai hari ini dunia mengakui, baik oleh kaum muslim maupun tidak. Beliau didampingi, di backup, dilindungi, dan selalu bersama-sama untuk batido, yaitu sahabat beliau yang syajar, berani tegas, yang bernama Umar bin Khattab. Beliau mengatakan lil haqqa walau kana murad. Ketika itu benar, dia sampaikan kebenaran. Ketika itu tidak benar, dia sampaikan juga. Sehingga Rasulullah selalu nyaman melaksanakan berbagai program pemerintahan, maupun keagamaan, maupun sosial, kemasyarakatan. Dia selalu berhasil dalam jangka tidak terlalu lama, 22 tahun 9 bulan 11 hari, sukses menetapkan sendi-sendi pemerintahan yang dikenal dengan Qatsar Madinah, Piagam Madinah, sampai hari ini dia di dunia. Sukses program yang kita kerjakan, kita merujuk kepada Rasulullah SAW. Beliau didampingi dan beliau di backup, beliau merangkul sahabat yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, seorang konglomerat kaya dan dermawan. Ini Bapak Ibu kunci kita kegiatan. Apalagi di Kesra ke depan ada kegiatan-kegiatan keagamaan, LPTG, MTG, itu contoh yang saya lihat secara nampak. Dia kaya, tetapi ada orang yang kikir. Kaya tapi kikir. Tetapi Utsman bin Affan dirangkul dan mau kemauan hatinya. Dia sudah dermawan sebelum masuk Islam, apalagi sudah masuk Islam. Segala program kegiatan apa yang untuk keagamaan ketika zaman Rasulullah, dia sumbangkan sebahagian besar. Bahkan ada hadis mengatakan 2/3. Bahkan hadis yang lain mengatakan hampir 85% kekayaannya dilimpahkan untuk kegiatan menunjang keagamaan pemerintah Islam ketika itu. Maka Bapak Ibu, merujuklah kita konsep sederhana yang sudah Allah ukirkan melalui Nabi Muhammad, merangkul beberapa program didampingi oleh orang-orang yang menunjang program yang sudah kita planningkan di hari sebelumnya. Yang keempat, jamaah hadirin dirahmati Allah, beliau juga merangkul dengan kerendahan hati seorang pemuda remaja pintar jenius yang bernama Ali bin Abi Thalib. Masuk Islam generasi pertama dalam sejarah Islam, as-sadiqun al-awwalin, orang-orang yang masuk Islam pertama itu adalah Ali bin Abi Thalib dari generasi remaja atau pemuda. Maka daripada itu, mohon maaf saya juga
mengintrospeksi untuk diri saya sendiri karena juga sama-sama di jajaran pemerintah. Ketika kita di lingkungan kerja kita, ada generasi pegawai yang baru terangkat di lingkungan komplek kita, rangkul dia karena dia punya kecerdasan, dia punya kepintaran. Jangan kita kucilkan. Ketika kita abaikan, maka dia sendirinya potensinya dengan habis dengan sendirinya. Maupun di lingkungan tempat kita tinggal, mungkin kita ada ketua organisasi, ketua komplek, ketua musalah. Lihat, jangan kita hanya merangkul mereka-mereka yang di atas senior saja, tetapi kita abaikan yang sekecil itu. Dia kecil seperti kelingking, tetapi suatu saat dia berfungsi untuk apa adanya. Mohon maaf, kita sederhana untuk membersihkan telinga kita, hidung kita. Ada 5 Rasulullah itu didampingi, di backup oleh kekuatan yang Allah sudah mendesain 14 abad yang silam. Maka daripada itu Bapak Ibu, orang terbaik itu adalah pemuda sebagai bernas generasi ke depan. Kata José Rinaldo, pahlawan nasional dahulunya, apa kata beliau? Kalau ingin melihat bangsa 30 tahun ke depan, maka lihatlah remajanya hari ini. Kalau dia sukses hari ini, bisa kita bina, maka akan sukses juga ke depannya. Maka daripada itu Bapak Ibu, selaku kita aparatur negara, aparatur sipil pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai ketentuan, jangan kita abaikan. Di lingkungan kita, tempat kita kerja, unit kerja kita, perkantoran kita, yang senior kita rangkul, yang junior, yang muda kita ajak untuk sama-sama untuk menyelesaikan persoalan. Ini sudah 14 abad silam yang sudah diajarkan oleh konsep Islam. Jangan kita artikan Nabi Muhammad hanya membawa perintah ibadah, tetapi secara kafah tatanan pemerintahan juga sudah